Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Kita sekarang masuk pada bab yang kelima, mengenai adabul muallim, adab-adab seorang guru. Setelah kita membaca adabul muta'allim, adab-adab murid, maka sekarang kita membaca adab-adab seorang guru. Penulis mengatakan, yanbaghi lil muallimi an yaqsuda bi ta'limihi wajhallahi azza wa jalla. Selayaknya bagi seorang guru itu meniatkan mengajar ilmu itu dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu niat ikhlas karena Allah. Jangan sampai seorang guru itu dia keliru niatnya. Dia niat mengajarkan ilmu agama ini untuk niat selain ikhlas. Karena seseorang ketika dia belajar atau mengajarkan ilmu agama dengan niat yang tidak ikhlas, maka dia termasuk golongan orang yang kelak akan pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Seperti hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang 3 orang yang melakukan amal saleh yang cukup tinggi tingkatannya di sisi Allah. Salah satunya adalah seseorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, tapi ternyata niatnya bukan karena Allah. Seseorang itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia, dan aku senantiasa membaca Al-Quran. Itu semuanya karena Engkau ya Allah. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Ta'allamtal ilma li an yuqala alimun wa qara'tal Qur'an li an yuqala huwa qari'un faqad qila. Kau belajar dulu ilmu agama ini agar supaya orang-orang mengatakan dirimu seorang alim, dan kau selalu membaca Al-Quran agar orang-orang mengatakan engkau seorang qari, seorang ahli pembaca Al-Quran. Dan semua pujian-pujian itu telah kau dapatkan semasa hidupmu di dunia. Maka setelah itu golongan orang kedua ini dilemparkan ke dalam neraka oleh para malaikat, wal'iyadzubillah. Jadi niat yang pertama kali yang harus ditanamkan oleh seorang guru dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya adalah mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubu bi'ilmihi syarafa manzilatin 'indal muluk. Dan seorang guru itu hendaklah tidak mencari dengan ilmu yang diajarkannya tersebut kemuliaan kedudukan di sisi para raja, di sisi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Semisal seseorang katakanlah dia digolongkan sebagai ahli ilmu, tapi dengan tujuan untuk mendapat bagian daripada jabatan yang tinggi di pemerintahan atau semacamnya. Maka ini semuanya adalah hal yang selayaknya dihindari oleh seorang alim. Kecuali jika seorang alim itu memandang kemaslahatan agama itu akan bisa diperoleh melalui jalan itu. Jika memang demikian dengan tetap dia memperhatikan niat ikhlas di dalam hatinya dalam mengajarkan ilmu ini, dan tetap di atas al-haq, di atas kebenaran, tidak takut celaan orang yang mencela, dan tidak takut ancaman orang yang mengancam. Ketika dia misalnya mendapatkan jabatan menjadi seorang qadhi, seorang hakim misalnya, atau seorang menteri agama atau semacamnya, dia mendapatkan jabatan itu dengan tujuan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah yang hak ini, baik kepada jajaran kepemerintahan atau kepada rakyat secara umum. Jika memang dilihat kemaslahatannya sangat besar, maka tidak masalah. Namun tidak hal itu menjadi cita-cita mereka. Bukan menjadi cita-cita seorang guru atau seorang alim untuk mencari kemuliaan di sisi para raja dan penguasa. Wala ya'khudhu 'alal 'ilmi thamanan, dan tidaklah seorang guru itu mengambil harga dari ilmu yang disampaikannya. Sebisa mungkin tidak mentarif, istilahnya begitu ilmu yang disampaikan itu. Kenapa? Karena ilmu ini nilainya berharga dan tidak bisa kemudian disamakan dengan
atau dibandingkan dengan upah yang diberikan. Ya, apalagi kalau misalnya juga ketika seorang guru itu dengan mengharapkan upah tertentu, ya, tarif tertentu, kemudian dia mengajarkan ilmu itu dengan niat untuk mendapatkan tarif tersebut, ya, apalagi sudah dibanderol, ya, saya mau ngajar pokoknya 1 jamnya 1 juta misal gitu, ya. Nah, maka yang seperti ini dia telah menghinakan dirinya dan ilmu yang telah dia pelajari. Kenapa? Karena yang seharusnya dia itu tidak bernilai di hadapan murid-muridnya, itu kemudian membatasi diri dengan nilai nominal tertentu, dan itu juga akan menjatuhkan kehormatannya di hadapan para muridnya, ya. Termasuk juga seorang murid juga tidak boleh yang menjatuhkan martabat gurunya dengan merasa saya yang mengundang ustadz ini dan saya yang menggajinya, membayarnya, itu tidak boleh, ya. Karena kalau dibandingkan ilmu yang disampaikan dengan nilai bayaran itu nggak ada bandingnya, ya. Sehingga harus sama-sama saling menjaga kehormatan ilmu, baik sang guru maupun sang murid, ya, agar supaya ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan itu sama-sama mendatangkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrubu abna'ad dunya, ya, janganlah seorang guru itu mendekat kepada anak-anak dunia. Maksudnya adalah mendekat kepada orang-orang kaya yang mereka itu senang dengan perkara-perkara duniawi. Kalau yang ngundang orang-orang kaya mau datang, ya, kalau orang-orang biasa tidak mau dengan berbagai macam alasan misalnya. Ya, wa yubaidul fuqara, dan kemudian menjauhkan diri dari, ya, para fuqara, ya, orang-orang miskin. Oleh karena itu, ya, idealnya seorang guru itu kalaulah misalnya dia mengajar di suatu tempat, kemudian dia diberikan upah tertentu gitu, ya, dan dia tidak mentarif atau tidak meminta apapun tapi diberi, maka dia boleh untuk menerima, tapi kemudian apa? Jangan karena sebab itu kemudian dia mau berangkat untuk mengajar. Oleh karena itu, agar supaya niat seperti ini itu bisa terjaga, ya, di antara perkara yang bisa ditempuh oleh seorang guru ini, dia hendaklah membuka majelis di rumahnya tanpa memungut bayaran sedikit pun dari murid-murid yang datang ke rumahnya. Ya, ini agar supaya bisa menjaga keikhlasan hatinya. Ya, bisa saja mungkin ketika dia datang ke beberapa masjid atau ke beberapa tempat untuk mengajar, mungkin ada niat-niat yang merusak keikhlasannya atau paling tidak mengurangi keikhlasannya, dengan mungkin ada harapan-harapan ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ketika dia mengajar, ya, mungkin di waktu yang dia miliki itu ada kesempatan untuk dia mengajar kepada murid-murid tanpa mengambil bayaran apapun. Bahkan mungkin kalau seandainya sang guru ini memiliki kelebihan, mungkin kitabnya atau mungkin konsumsinya atau mungkin biaya yang dibutuhkan dalam belajar, itu semuanya gurunya yang mengeluarkan. Nah, maka ini akan bisa apa? Paling tidak ada satu amal saleh yang mungkin dengan itu dia bisa mengikhlaskannya karena Allah. Ini kalau di masa kita sekarang gitu, ya, mungkin bisa dengan cara yang demikian. Ya, namun intinya di sini dalam mengajarkan ilmu itu sebisa mungkin seorang guru berusaha keras untuk menata hati dan niatnya. Ya, jangan sampai kemudian dia menggadaikan pahala di akhirat dengan sekedar mendapat bayaran yang sedikit di dunia melalui ilmu yang dia ajarkan. Kemudian wayan baghilahu an yatakhallaq bil mahasinil lati warada syar'u biha. Dan selayaknya bagi seorang guru itu untuk memiliki akhlak yang baik yang syariat memerintahkannya. Wal khisalul hamida wasyamil mardiyah allati arsyadahu Allah ilaiha min az-zahadati fid dunya wat taqallul minha wa adamul mubalah biha wa bi ahliha. Ya, dan juga memiliki perangai yang terpuji, kebiasaan yang baik, ya, yang diridhai oleh Allah, yang semua itu Allah perintahkan, ya, atau Allah tuntunkan hal itu semuanya di dalam syariat, yang contohnya diantaranya adalah az-zahada fid dunya, yaitu adanya sikap zuhud dalam kehidupan dunia. Maksudnya zuhud itu artinya bukan meninggalkan dunia, ya, secara keseluruhan, enggak. Ya, bahkan sah-sah saja seseorang misalnya dia makan makanan yang lezat atau berpakaian yang bagus atau berkendaraan yang baik, ini tidak dilarang. Tapi maksudnya az-zahada fid dunya itu tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya, ya, sehingga menjadikan dunia itu sebagai cita-cita utama dalam kehidupannya. Tapi dia menjadikan dunia itu hanya sebagai sarana untuk dia bisa meraih kehidupan akhirat yang lebih baik, ya. Sehingga zuhud itu bisa saja terjadi pada orang-orang kaya, tidak melulu harus orang
jadi miskin dulu baru jadi orang yang zahid atau orang yang zuhud. Enggak. Ya, bisa saja orang itu dia kaya tapi zuhud. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan kekayaannya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia menganggap bahwa dunia yang dia miliki itu adalah sarana yang Allah berikan untuk dia bisa meraih kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wa taqallul, taqallul ini maknanya berlaku sederhana. Ya, berlaku sederhana. Maksudnya berlaku sederhana di sini adalah tidak berlebih-lebihan. Kalau cukup satu atau dua benda, maka jangan menambah ketiga, keempat atau bahkan lebih daripada itu. Ya, kecuali kalau memang ingin kemanfaatan benda-benda yang dibeli lebih itu adalah diberikan kepada yang lain. Semisal seseorang kalau dia membutuhkan mobil satu atau dua mobil, maka jangan dia membeli untuk yang ketiga, kecuali mungkin yang ketiga itu diberikan kemanfaatannya untuk yang lainnya. Karena dia seharusnya sudah cukup dengan satu atau dua mobil tersebut. Bolehkah seseorang misalnya dengan duitnya yang banyak dia membeli satu mobil yang terbaik, misalnya harganya sampai miliaran, tapi belinya cuma satu karena kebutuhannya cuma satu? Maka jawabannya tidak masalah, dan itu tidak merusak zuhudnya seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu beliau memiliki satu unta yang dikatakan adalah humrun na'am, unta terbaik pada masa itu, yaitu unta yang berwarna merah. Rasul punya unta itu, Al-Qaswa namanya, yang beliau gunakan untuk berdakwah, yang beliau gunakan untuk berjihad. Tapi beliau memiliki satu unta saja. Artinya apa? Nabi membeli yang terbaik sesuai dengan kebutuhan beliau, dan beliau tidak berlebih-lebihan di dalamnya. Jadi tidak ada masalah. Orang misalnya memiliki rumah yang luas, tidak ada masalah kalau memang diperlukan rumah yang luas itu. Atau misalnya memiliki perabotan yang mewah, tidak ada masalah, selama hal itu tidak melalaikan dia dari kehidupan akhiratnya. Selama hal itu akan menjadi sarana terbaik untuk dia mampu mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bisa saja orang mungkin dengan dia berkendaraan yang nyaman, nanti dia ketika sampai di tempat tujuan, di masjid misalnya, dia akan sholat lebih khusyuk karena tidak lelah, tubuhnya tidak lelah karena perjalanan jauh, karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Bisa saja seseorang mungkin dia membutuhkan tempat tidur yang nyaman dengan tujuan supaya tubuhnya ini tidak sakit semua kalau bangun tidur, sehingga kalau sakit semua repot nanti sholatnya. Misalnya demikian. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Tapi intinya di sini selama itu tidak berlebih-lebihan, maka yang seperti ini tidak tercela dalam agama. Adapun firman Allah, alhaakumut takatsur, at-takatsur itu maknanya bukan bermewah-mewah, enggak. At-takatsur itu maknanya memperbanyak sesuatu di luar batas kebutuhannya. Itu takatsur namanya. Orang kalau misalnya dia membeli mobil sampai ratusan, padahal yang dia butuhkan satu atau dua mobil saja. Nah, ini kelebihannya itu dia melakukan yang namanya at-takatsur, dan ini dilarang. Karena apa? Karena orang itu kalau dia sudah sampai seperti itu, membeli melebihi kebutuhan, berarti itu ada sesuatu yang membuat dia terlena daripada akhirat. Apa itu? Kesibukannya terhadap dunia ini. Misalnya seseorang senang koleksi mobil mewah misalnya. Orang kalau sudah senang koleksi berarti apa? Dia tersibukkan dengan itu. Akan banyak harta yang dia keluarkan yang seharusnya dia bisa keluarkan untuk kebaikan dan kemaslahatan agama dan akhiratnya, tersedot lebih banyak kepada kesenangan duniawinya, hobinya kepada dunia ini. Nah, itu yang berbahaya. Adapun kalau seseorang membeli satu atau dua yang terbaik misalnya, yang paling mahal misalnya, dengan alasan mungkin sangat diperlukan dalam hal itu, tidak ada masalah. Karena itu kalau kita lihat para masyayikh, para ulama di negara-negara Timur Tengah, terutama negara-negara yang sangat memuliakan para ulama banyak yang dalam tanda kutip hidupnya mewah, dalam tanda kutip, tapi tujuannya semua itu adalah dalam rangka untuk mendukung ketaatannya kepada Allah SWT. Kalau lihat rumahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu besarnya luar biasa, gede rumahnya, belum lagi kendaraannya. Tapi apakah semua itu akan menjadi kesibukan bagi beliau? Enggak. Beliau tidak sibuk ngurusi mobilnya, enggak sibuk ngurusi rumahnya, enggak. Beliau sibuk urusan agama, urusan umat. Itu semuanya sarana, dan sarana tidak ada masalah. Justru sarana-sarana yang digunakan yang terbaik
itu akan mendukung ya kelancaran ibadah, kelancaran ketaatan kepada Allah. Seperti Rasul tadi memilih unta yang terbaik, karena memang kebutuhan beliau kepada unta itu sangat besar. Nah, tapi kan Nabi kan rumahnya kecil. Ya Nabi menganggap itu adalah satu hal yang sudah cukup bagi beliau kan ini. Apalagi di masa Nabi SAW kebanyakan rata-rata pengikut Nabi SAW adalah orang-orang fakir dan miskin. Kalau Nabi bermewah-mewahan, akan sulit orang-orang fakir miskin itu mendekat kepada beliau. Ya, sedangkan Nabi pernah mengatakan apa? Innamatun soruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan pertolongan oleh Allah melalui orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang miskin di antara kalian. Lah kalau misalnya Rasul ini kaya misalnya gitu ya, punya kemewahan, sulit bagi para fuqara wal masakin untuk mendekat kepada Rasulullah. Pada Rasulullah setiap hari atau hampir setiap hari ya beliau berkumpul bersama mereka, makan bersama mereka. Ini mayoritasnya para sahabat waktu itu demikian. Hanya 1, 2 atau beberapa saja ya bisa dihitung dengan jari kita itu jumlah para sahabat yang kaya raya. Ya, itu pun juga mereka memilih hidup sederhana karena melihat para sahabat yang lain di sisi mereka adalah para sahabat yang hidup sederhana. Ya. Wa adamul mubalah, ya, dan tidak memiliki perhatian penuh kepada dunia dan kepada para pecinta dunia. Ya, tidak layak misalnya seorang ya, alim atau seorang guru pengajar ilmu agama kemudian ikut sibuk nimbrung mengenai apa? Perkara-perkara dunia yang itu akan memalingkan dia dari mengajar ilmu agama atau memalingkan dia dari kewibawaan ilmu agama yang dimilikinya. Contoh misalnya apa? Ya, seorang guru tidak layak misalnya dia ikut-ikutan koleksi mobil mewah misalnya gitu ya. Ya, boleh mobilnya 1, 2 mewah tidak apa-apa, tapi kalau sampai berlebih-lebihan, katakanlah seorang guru ini kaya gitu ya, punya duit yang banyak ya, terus kemudian apa? Ikut-ikutan dalam hal ini, tidak layak ya. Tapi alhamdulillah ya banyak dari guru-guru kita ini orang-orang yang memang Allah takdirkan ya sederhana gitu ya. Sampai ada tapi begini, ada sebuah kesalahan ketika misalnya kita mendapati seorang ustadz atau guru kita ini dia termasuk orang kaya misalnya, karena mungkin beliau juga mengajar, juga misalnya punya bisnis misalnya, usaha, kemudian sukses melalui itu, kemudian kita tuduh beliau macam-macam. Wah, misalnya enggak layak lah seorang ustadz punya duit begini, punya ini begini, enggak boleh seperti ini, enggak ada masalah ya. Bisa saja ustadz ini memiliki motivasi besar ya untuk meraih akhiratnya melalui jalan-jalan yang demikian ya. Jadi ada sebagian orang ya, kalau ada ustadz yang mungkin kaya terus kemudian apa? Dicela, wah ustadz ini kedunyan ya, itu tidak layak ya. Kita tidak bisa langsung menuduh demikian ya. Tapi ada juga ustadz-ustadz yang masya Allah, yang memang Allah takdirkan ya sibuk dalam mengajar dan mencukupkan diri dengan pendapatan yang menurut dia sudah cukup untuk keperluan primernya, sehingga tidak berlebih-lebihan dalam kehidupannya. Kadang-kadang ustadz yang seperti ini juga kurang diperhatikan oleh orang-orang kaya ya. Dia merasa Allah sudah cukup ustadz ini, gak usah luwe-luwe gitu ya. Memang ustadz itu seperti itu hidupnya ada yang begitu ya. Dan ini juga tidak tepat gitu ya. Ini juga tidak tepat. Dan banyak juga mungkin seperti di pondok pesantren gitu ya, para ustadz itu misalnya rela untuk menerima gaji yang cukup sederhana untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita di pondok misalnya. Tapi kemudian para wali santri itu kurang kalau menurut saya kurang ngerti gitu ya, kurang ngerti kondisi, sehingga terkadang karena dia sudah merasa membayar pondok pesantren, maka tuntutannya harus dipenuhi ya. Anak saya harus diperhatikan begini, padahal santrinya banyak dan gurunya sedikit ya. Kan saya sudah bayar ya, apalagi kalau sudah merasa apa? Pondoknya ikut dibangun dari hartanya, wala'iyadzubillah ya. Padahal kalau seandainya ustadz ini memiliki kemampuan finansial yang lebih, bisa saja dia tidak akan ya membuka donasi untuk orang-orang itu membantu membangun pondoknya. Bisa jadi duitnya sendiri yang dia keluarkan
ya, untuk bikin pondok. Supaya apa? Supaya nggak ribet orang-orang seperti ini. Ya. Banyak hal-hal yang demikian ini yang terkadang kita sebagai ya para murid itu atau orang-orang yang masih beristifadah mengambil ilmu dari para guru-guru kita itu terkadang kurang kita memperhatikannya. Nah, kita lanjutkan di sini was-sakha'i wal jud wa makarimil akhlaq wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ilal khila'ah. Ya, jadi hendaklah seorang guru itu dermawan. Ya, dermawan. Ya, sebisa mungkin dialah yang mengeluarkan biaya apabila dia memiliki kelebihan biaya untuk membiayai murid-muridnya dalam belajar. Ya, wa makarimul akhlaq dan memiliki kemuliaan akhlak. Ya, wa talaqatil wajhi dan senantiasa ya memiliki wajah yang ramah. Ya, bukan seorang guru itu harus selalu wajahnya itu kereng gitu ya. Ya kecuali kalau memang ada karakter orang yang seperti itu agak sulit untuk tersenyum, itu kita maklumi gitu ya. Kita harus juga sabar karena guru itu tipikalnya macam-macam. Ya, kalau kita sabar sejenak untuk belajar kepada salah seorang guru yang misalnya secara karakter keras, tegas, ya tapi paling tidak dengan itu kita akan mendapat manfaat ilmunya. Ya, banyak di kalangan para ulama-ulama terdahulu sebagian mereka ada yang begitu, ada yang keras. Ya. Bahkan ada seorang ahli hadis itu yang pernah ngetes seorang ahli hadis yang lain, ya. Dan si ahli hadis yang dites ini merasa kalau dirinya dites, akhirnya ditendang dia. Gitu. Dia sampai mengatakan kalau salah seorang temannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kepada seorang ahli hadis, siapa saya lupa itu ya kisahnya itu, sampai ditendang. Dia mengatakan wallahi tendangan dia itu lebih aku cintai daripada perjalananku sampai di sini gitu. Atau perkataan dia yang serupa dengan itu. Ya. Tapi secara hukum asalnya ya seorang guru hendaklah apa? Bersikap ramah kepada murid-muridnya. Ya. Tapi di sini dikatakan wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ilal khila'ah, dan berusaha untuk menampakkan wajah yang berseri-seri ya tanpa keluar dari apa? Keluar batas gitu ya, tanpa keluar batas. Wal hilm was sabr wat tanazzu' an dani'il makasib, ya berusaha untuk sabar dan berusaha membersihkan diri dari ya pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang haram itu hendaklah ditinggalkan oleh seorang guru. Ya, wa mulazamatul wara'i wal khusyu'i was sakinah wal waqar wat tawadhu'. Dan senantiasa ya memiliki sikap wara', berhati-hati. Ya, berhati-hati dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, seharusnya seorang alim dia orang yang paling berhati-hati karena dengan ilmunya seharusnya dia sampai pada apa? Tingkatan khasyatullah. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalangan para al-ulama. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu itu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu' dan khusyu', ya, senantiasa khusyu', ya, tampak pada dirinya itu kekhusyuan, kerendahan diri di hadapan Allah dan ketundukannya kepada Allah. Was-sakinah dan tenang. Ya, dan tenang. Wal wiqar, memiliki wibawa. Wat tawadhu' dan tawadhu', rendah hati, ya bukan orang yang sombong. Ya, memiliki wibawa di sini maksudnya apa? Maksudnya waqar itu tenang, enggak gerusa-gerusu, bukan orang yang mudah terpengaruh dengan berbagai macam keadaan gitu ya. Dalam kondisi tenang dan berpikir sebelum berbuat ya. Wajtinabud dhahiki wal iktsari minal mizah, dan menjauhkan diri dari banyak tertawa ya, banyak bergurau. Ya boleh bergurau. Seorang guru boleh ya bergurau bersama muridnya tapi tidak sampai menjatuhkan ya muruahnya, ya kemuliaan dirinya di hadapan muridnya. Wa mulazamatul wadha'ifi syar'iyyah, dan senantiasa melazimi kebiasaan-kebiasaan yang syar'i, ya seperti mencukur kumisnya, ya memendekkan kumis, wa taqlimul adfar, dan memendekkan kuku, wa tasrihul lihya, dan membiarkan jenggot itu tumbuh dan memanjang, wa izalatur rawahil kariha, dan berusaha untuk menghilangkan aroma ya tubuh yang tidak sedap. Wa an yakuna zahiru wa batinu muzayyinan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan berusaha menampilkan zahir dan batinnya itu terhiasi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi zahir dan batinnya adalah berusaha untuk menghadirkan sunnah Nabi dalam keadaan-keadaannya tersebut. Faqad rawiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Man azhara lana khairan dhananna bihi khairan wa ahbabnahu alaihi." Siapa yang menampakkan ya keadaan zahirnya di hadapan kami dalam keadaan baik, maka kami pun menyangka atau berprasangka kepadanya dia adalah baik. Jadi inilah sikap seorang muslim kepada muslim yang lain. Kalau kita mendapati ada seorang muslim yang menampakkan dalam pergaulannya secara zahir dia adalah orang baik, maka tidak dicurigai kebaikannya. Ya, maka tidak dicurigai kebaikannya. Kita menganggap dirinya memang demikian baik memang. Kenapa? Karena asal manusia ya secara umum dan muslim secara khusus itu asalnya baik. Ya. Sebagaimana Nabi mengisyaratkan hal ini. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas kebaikan. Ya. Jadi pada asalnya tiap-tiap orang itu baik, terutama dia seorang muslim. Maka wajib bagi kita untuk menilai muslim yang lain itu secara asal adalah baik. Sehingga apabila muslim ini menampakkan kebaikan pada diri kita, maka kita pun harus menganggap dia ya memang baik seperti itu. Wa ahbabnahu alaihi, dan kami mencintainya karena kebaikannya yang dia tampakkan. Wa man adhara lana syarran, dan apabila seseorang itu yang menampakkan kepada kami keburukan, dzananna bihi syarran, kami menyangka ya dirinya adalah dalam keburukan, ya wa abghadnahu alaihi, dan kami pun membencinya karena keburukan itu. Jadi intinya menilai ya seseorang itu dari sisi zahirnya. Wa yanbaghi lahu an yatanazzaha 'anil makruhat wa fudulil mubahati amama talamidatihi, dan selayaknya seorang guru itu untuk membersihkan diri dari perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, sehingga tidak layak seorang guru itu kalau dia merokok, apalagi kemudian merokoknya di depan murid-muridnya, sampai akhirnya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Wal'iyadzubillah. Meskipun katakanlah dia menganggap itu makruh, misalnya saja kita terima hukum rokok itu makruh, ya, atau paling tidak kita anggap ada perselisihan di tengah para ulama sehingga ada yang menganggap itu makruh, misalnya demikian, maka meskipun itu makruh tetap tidak boleh untuk ditampakkan, dipertontonkan kepada yang lain, ya, tidak selayaknya. Nah, kalau seorang guru yang kemudian digugulan ditiru kan gitu ya, kok kemudian bangga dengan makruh ini gitu, ya jangan disalahkan kalau murid-muridnya lebih hebat daripada gurunya dalam hal makruh ini. Murid kencing berlari, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya satu cepet, muridnya la haula wala quwata illa billah. Pernah juga saya melihat itu, wal'iyadzubillah, ada seorang guru ya yang hafalan Qur'annya masya Allah kuat. Ketika mendengarkan setoran hafalan muridnya itu, dia nggak pakai bawa mushaf, dia hanya pegang rokok saja. Sambil disedot-sedot begini. Kalau salah ya langsung ditegur, salah. Kuat hafalannya, tapi rokoknya juga kuat, wal'iyadzubillah. Ya. Termasuk juga di sini wa fudulil mubahat, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, amama talamidatihi, di hadapan murid-muridnya. Ya, misalnya ya ada seorang guru itu yang bahkan terkadang mungkin saja karena hobinya yang berlebihan kepada perkara yang mubah, ya, sampai mungkin menggeser jam mengajarnya itu demi untuk melakukan kesenangan hobinya.
Misalnya sudahlah kita tunda saja, kita main bola saja, misal gitu ya. Belajarnya nanti kita main bola saja. Nah ini juga tidak boleh. Ya, itu akan membuat murid-muridnya ini akan menirunya. Wa an yahris ala an yarauhu daiman fi taatillahi azza wa jalla. Dan hendaklah seorang guru itu bersemangat untuk senantiasa dilihat oleh muridnya dalam keadaan taat kepada Allah. Ya, tapi di sini bukan untuk riya, bukan ya. Ya, tapi dengan tujuan untuk memang ya dia menginginkan kebaikan ya untuk murid-muridnya sehingga menjadi teladan yang terbaik bagi murid-muridnya. Mukthiran minadz-dzikri muqbilan ala rabbih, ya, dia orang yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan senantiasa menghadapkan hati dan pikirannya kepada Allah. Wal yahdhar kullal hadari, dan hendaklah guru itu benar-benar berhati-hati minal hasad, dari kedengkian. Nah ini penting ya. Seorang guru itu hendaklah dia menjaga hatinya ya supaya baik. Kenapa? Karena nanti kalau seorang guru itu hatinya tidak baik, muncul hasadnya, maka dikhawatirkan murid-muridnya pun akan mengikutinya. Ya, murid-muridnya pun akan mengikutinya. Ya, dan wal'iyadzubillah, yang lebih buruk adalah seorang guru misalnya hasad kepada muridnya sendiri. Nah, ini repot ini. Ya. Apakah ada seperti ini? Terkadang ada, muncul terkadang seperti itu. Ya, misalnya ketika seorang guru itu memiliki murid-murid yang mungkin dia dari sisi kemampuan mengajar ya setelah dia menjadi guru nantinya itu lebih baik daripada gurunya. Terkadang muncul hasad seperti ini, terkadang demikian. Tapi kalau seorang guru yang lurus niat dan tujuannya dalam mengajar, maka justru lebih berbahagia melihat murid-muridnya lebih baik daripada dia, lebih alim, bahkan lebih diterima oleh banyak orang ya dakwahnya. Maka ini tentunya adalah sebuah hal yang baik, karena keinginan seorang guru yang mukhlis adalah ya memiliki murid-murid yang kelak akan melanjutkan estafet dakwahnya itu jauh lebih baik daripada dirinya. Kemudian waria, dan juga riya ya. Seorang guru hendaklah berusaha menjauhkan diri dari riya, ingin dipuji ya. Kalau misalnya termasuk riya itu begini, ketika seseorang itu mengajarkan ilmu, kemudian dia melihat berapa banyak yang hadir di majelisnya. Kalau banyak dia bersemangat, kalau sedikit dia tidak bersemangat. Bahkan mungkin sebagian ada orang itu yang mungkin ya, mengajar itu kalau dilihat muridnya sedikit ya sudah lah wis buyar aja ngaji gitu ya. Sudah tidak usahlah kita kantum gabung saja sama yang lain misal gitu. Ya. Karena lemah gitu, malas. Ya. Kenapa? Ya tentunya di situ ada indikasi kan itu. Indikasi. Dan riya itu nggak mesti selalu pujian bentuknya gitu ya. Selalu pujian lisan, bukan hanya itu, tapi penilaian baik yang diinginkan oleh seseorang itu dari yang lain, itu termasuk riya ya. Ketika dia tidak lagi menjadikan Allah satu-satunya yang menjadi tujuan dalam mencari ya, keridhaannya, nah maka yang seperti ini adalah termasuk bagian daripada riya. Kemudian wal ujbi, dan ujub, berbangga diri, yang merasa bangga ya, termasuk juga kalau followernya banyak, ini termasuk fitnah tersendiri bagi seorang dai atau seorang guru gitu ya. Itu satu hal yang apa namanya perlu untuk diperangi ya. Karena seseorang itu semakin tinggi dia di atas, itu semakin menjadi apa? Perhatian bagi yang di bawah ya. Sehingga yang terjadi kalau dia terus di atas itu harus apa? Harus berusaha untuk menjaga hati dan niatnya. Wahtiqaril ghair ya, dan meremehkan yang lain. Ya, ini juga ya, tidak baik ya, apalagi meremehkan murid-muridnya. Jadi seorang guru itu meskipun dia seorang yang mungkin lebih tahu daripada muridnya, misalnya demikian, maka hendaklah dia tidak melihat atau memandang remeh murid-muridnya yang lain ya. Termasuk diantara faedah daripada guru-guru kami ya, sebagian mereka ya, itu menasihatkan kepada kami untuk supaya bersabar dalam menghadapi murid-murid yang mungkin menurut kita ini murid-murid bebal,
murid-murid bodoh dan tidak mau diajar. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depannya dia ini seperti apa nantinya. Berdasarkan pengalaman guru-guru kami itu, ada di antara mereka itu yang mendapati murid-muridnya ini itu ya dulu ya. Karena pengalaman itu terkadang memberikan pelajaran gitu. Dulu itu dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena nilainya tidak bagus. Ya, karena mungkin di kelas kurang perhatian atau karena yang lain. Dianggap ini enggak. Ya, produk gagal. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan justru orang-orang yang diremehkan seperti ini atau dipinggirkan seperti ini. Ya, itu ternyata bermanfaat untuk umat. Dan ini alhamdulillah banyak kita temukan. Ya, yang dulunya kita pernah satu pondok gitu ya. Yang dulunya ya ada yang gagal tidak lulus, ada yang lulus pas-pasan. Itu masya Allah ternyata sebagian dari mereka itu ternyata manfaat untuk umat. Ya, di tengah umat ini mereka memberikan manfaat. Ya. Maka dari situlah kemudian kita ya mendapat pelajaran. Ada suatu pelajaran juga dari dua ustadz yang cukup senior. Pernah suatu ketika daurah itu saya duduk bersama dua ustadz ini, yang kebetulan dua ustadz ini istri mereka itu saling bersaudara ya. Guyonan keduanya ini Pak, masya Allah syarat manfaat ilmu, padahal guyonan ya. Jadi yang dua orang ini sama-sama memiliki pondok pesantren yang diasuh, dibina oleh keduanya. Yang satu di luar Jawa, yang satunya di Jawa. Nah kebetulan waktu itu ketemu ya, dua orang ini ketemu, jarang-jarang ketemu karena jauhnya tempat gitu ya. Nah ketemu dan duduk satu meja. Guyonan dua orang ini Pak. Yang satunya mengatakan, kalau saya punya murid di pondok, murid saya ini katakanlah tidak baik, akhlaknya tidak baik, diajari, dinasehati sekali dua kali kok tidak ada tanda-tanda perubahan, maka saya keluarkan dia dari pondok saya. Kenapa? Takut menular. Karena pepatah Arab mengatakan apa? Su'ul khuluqi ya, yu'di. Jadi akhlak yang buruk itu bisa menular gitu ya, seperti penyakit menular. Sehingga daripada merusak sekian ratus murid, lebih baik menghilangkan satu murid, mengorbankan satu murid atau dua murid atau beberapa murid yang sedikit. Yang satunya mengatakan dengan ilmu juga Pak, itu menolak konsep yang diberikan ini, pendapat yang diberikan ini. Dia mengatakan itu sikap yang tidak benar. Jadi ustadz ini menyampaikan ini, ustadz ini lebih senior. Ustadz ini mengatakan begini, ini tidak benar ya. Kalau justru di pondok kami, kalau ada anak yang seperti itu, kami akan berusaha meningkatkan kesabaran untuk membinanya. Bukankah di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ketika ada orang kafir datang kepadamu Muhammad, fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah, ajak dia ke tempat yang aman dan bacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Murid kita datang ke pondok kita, niatnya belajar atau harapan orang tuanya anaknya itu untuk diasuh dan benar-benar bisa belajar dengan baik di pondok kita. Dan murid kita ini bukan orang kafir. Harusnya apa? Lebih dibina, lebih dididik daripada orang kafir tadi yang minta suaka keamanan, kasih dia keamanan sambil ajari Al-Quran kepada dia. Orang kafir ini datang nggak minta apa? Gak minta belajar Quran, cuman minta supaya apa? Dikasih keamanan, lindungi dia, tapi sambil ajari Quran. Siapa tahu itu jalan hidayah buat dia. Lah ini anak kita datang niatnya belajar, atau orang tuanya niat anaknya supaya belajar, supaya dididik di pondok kita. Anaknya juga sekedar nakal saja, nggak bisa diatur misal gitu ya. Dan anak ini belum atau tidak dikatakan kafir. Nah, terus kemudian kita keluarkan ini bagaimana? Ilmu juga ini Pak, masya Allah. Jadi gontok-gontokan dua ustadz ini, tapi masya Allah gitu loh ilmu. Saya yang dengar di tengah-tengah ini, masya Allah. Ini dua orang ini, masya Allah. Orang kalau duduk sama orang alim itu, baik yang pro maupun kontra sama-sama ngasih ilmu. Ya. Jadi kalau disuruh milih yang mana saya juga bingung Pak ini. Sama-sama kuat juga ini dalilnya. Nah, jadi ihtiqarul ghair ini ya satu hal yang selayaknya dihindari oleh seorang guru. Kemudian wayan bagi lil muallimi an yarfuqa biman yata'allam minhu. Selayaknya bagi seorang guru itu untuk memberikan
kelemah lembutan, kasih sayang kepada orang yang belajar kepadanya. Wa an yurahiba bihi wa yuhsin ilaihi bihasabi halihi. Ya, hendaklah seorang guru itu benar-benar mencurahkan kebaikannya kepada murid-muridnya itu sesuai dengan keadaannya. Wa yanbaghi an yabdhula ilaihi nasiha, dan selayaknya seorang guru itu senantiasa memberikan an-nasihah. An-nasihah itu kebaikan ya maksudnya di sini. Ya, nasihat itu bukan sekedar hanya nasihat-nasihat lisan, enggak, tapi segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan itu berusaha untuk dicurahkan, baik bentuknya nasihat atau bentuknya adalah pemberian bantuan secara finansial dan seterusnya. Dan ini banyak Pak, guru-guru terutama di Timur Tengah yang mereka ini banyak mendapatkan bantuan ya dari orang-orang kaya, itu mesti menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada murid-muridnya. Terkadang melihat ada murid-murid yang dia dari negeri yang jauh kemudian membawa modal pas-pasan, ditanggung ya, makan dan minumnya dicukupi. Terkadang juga diberikan uang saku untuk membantu keperluan sehari-harinya sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Dan ini banyak ya, banyak. Para masyayikh itu sering menyalurkan dana-dana. Terkadang itu dari dana pribadi mereka, terkadang juga titipan dari para muhsinin yang lainnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah lillahi wa li rasuli wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Agama itu adalah an-nasihah ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ini isya Pak ya. Silakan azan dulu kalau mau azan. Nah, selanjutnya disebutkan di sini, wa yanbaghi lahu an yashfiqa 'ala man yatlub al-'ilma minhu, dan selayaknya seorang guru itu bermurah hati kepada ya murid-murid yang belajar bersamanya. Wa ya'tani bi masalihi kama ya'tani bi masalihi waladihi, dan selayaknya seorang guru itu memperhatikan kemaslahatan murid-muridnya sebagaimana dia memperhatikan kemaslahatan untuk anaknya sendiri.
wa bi masalihi nafsihi, dan kemaslahatan untuk dirinya. Jadi seorang guru hendaklah perhatian gitu ya kepada murid-muridnya ya tentang apa yang diperlukan. Ada sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi SAW itu perhatian kepada para sahabat yang belajar kepada Nabi SAW. Jadi di masa Nabi itu ada beberapa orang yang dari negeri atau tempat yang jauh itu mengutus utusan, beberapa puluh orang atau beberapa orang itu biasanya untuk datang kepada Nabi itu beberapa hari untuk belajar tentang agama. Nah, setelah mereka belajar tentang dasar-dasar agama yang cukup, maka kemudian mereka akan kembali ke negerinya mengajarkan ilmu agama itu kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, di antaranya seperti diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu ini. Beliau menceritakan, "Ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ya, kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa nahnu syababatun mutaqaribun." Sedangkan kami dulu itu seorang beberapa pemuda yang memiliki usia yang sebaya atau hampir sama, maksudnya sebaya. Fa aqamna 'indahu 20 lailah, maka kami pun tinggal di sisi Nabi, maksudnya mulazamah ya, berguru kepada Nabi sallallahu itu selama 20 malam. Jadi mereka ini mondok istilah gitu ya, 20 hari, 20 malam. Fa dhanna anna ishtaqna ahlana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ya bahwasanya kami ini sudah merindukan keluarga kami. Namanya mereka masih muda ya. Ada di antara mereka itu yang baru berkeluarga misalnya, memiliki istri, memiliki anak-anak dalam kondisi masih muda ya, mungkin syahwatnya juga masih besar gitu ya, sehingga 20 hari itu hari yang cukup lama untuk mereka berpisah dengan keluarga mereka ya, dalam belajar ilmu agama ini. Wa sa'alana amman tarakna fi ahlina, amman tarakna fi ahlina. Dan Nabi SAW bertanya kepada kami, siapa saja yang kami tinggalkan di kampung kami ini dari keluarga kami. Ya, jadi Nabi bertanya, ya, apakah kamu punya istri, punya anak gitu ya. Ditanya-tanya tentang hal ini. Fa akhbarnahu, ya, maka kami pun mengabarkannya. Wa kana rafiqan rahima, dan adalah Nabi itu seorang yang rafiq, seorang yang bermurah hati, ya, rahim, ya, seorang yang sangat berkasih sayang. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Ya, jadi Nabi tidak menahan mereka lebih lama, tapi ya, dibolehkan untuk pulang ke kampung halamannya. Fa'allimuhum wa muruhum, ajarkan kepada mereka ilmu agama ini ya, dan perintahkan kepada mereka untuk mengerjakannya. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa idza hadaratis shalah, apabila ya, datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan kepada kalian. Tsumma liya ummakum akbarukum, kemudian yang paling tua di antara kalian yang mengimami kalian. Ya, jadi Nabi memberikan pesan agar ilmu yang sudah dipelajari selama 20 hari itu diajarkan, dan juga memberikan pesan agar menegakkan sholat secara berjamaah bersama kaum muslimin di negeri mereka ya, agar syiar Islam itu tampak di tengah-tengah ya, masyarakat mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ini gambaran bagaimana Rasulullah itu memiliki kasih sayang yang besar kepada murid-murid yang datang kepada beliau. Bahkan kalau ada para sahabat dari negeri yang jauh datang sengaja untuk belajar ilmu agama kepada Rasulullah, maka Rasul itu mengatakan marhaban bi talibil ilmi, ya, selamat datang para penuntut ilmu. Jadi disambut dengan sambutan yang meriah gitu ya, sambutan yang sangat disukai gitu. Menampakkan bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada para penuntut ilmu. Wayan bagi an yatawaddu'a liman yataraddad alaihi wa yata'allam minhu. Fa'an Abi Ayyub As-Sikhtiyani annahu qala yanbaghi lil 'alimi an yad'a at-turab 'ala ra'si tawaddu'an lillahi 'azza wa jalla. Selayaknya untuk tawadhu', memiliki kerendahan hati, tidak angkuh dan tidak sombong, liman yataraddad alaihi, kepada ya, orang yang
terus-menerus ya bolak-balik ke tempatnya untuk belajar. Dan kepada para penuntut ilmu yang belajar ilmu kepada dirinya. Ya, tidak angkuh, tidak sombong ya, di hadapan murid-muridnya. Ya, Fa'an Abi Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Ayyub As-Sikhtiyani seorang salaf mengatakan, ya, yanbaghi lil alimi, selayaknya bagi seorang alim itu an yad'at turab ala ra'sihi, untuk meletakkan tanah di atas kepalanya, tawadhu'an lillahi azza wajalla, sebagai wujud tawadhu'nya kepada Allah. Maksudnya apa di sini? Ini kiasan saja ya. Kiasan untuk menampakkan ketawadhu'an ya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, bukan sebagai guru yang sombong dan angkuh. Ada yang guru itu terlalu sombong dan angkuh itu sampai-sampai disalami sama muridnya enggak dijawab. Ya. Karena ada sebagian mungkin ya, sebagian guru itu yang mungkin melihat gurunya yang dulu salah dalam menampakkan apa istilahnya itu, keinginan dia untuk mendapatkan kewibawaan di hadapan murid-muridnya, itu terkadang keliru ya, terkadang keliru. Ada guru-guru itu yang menampakkan penampakan yang kesannya keras misal gitu ya, supaya murid-muridnya takut atau murid-muridnya itu ya segan terhadapnya, atau bahkan terkadang juga demikian ya, disalami tapi tidak dijawab ya. Atau melewati murid-muridnya tanpa mengucapkan salam kepada mereka ya. Atau menampakkan ya hal-hal yang semacam itu ya, dari penampakan atau penampilan yang bersifat angkuh dan sombong. Maka yang seperti ini tidak layak bagi seorang guru untuk menampilkannya ya. Dan terkadang hal itu menurut sebagian guru itu sah-sah saja. Kenapa? Karena ya dia ingin menampakkan kemuliaan dan kewibawaannya di hadapan murid-muridnya. Padahal hal yang seperti ini tidak selayaknya untuk ditampilkan di hadapan murid-muridnya. Ya, karena nanti murid akan meniru. Dan kami mendapati yang seperti ini. Ketika gurunya itu tampak seperti itu, muridnya pun juga ngikut. Apalagi muridnya ini yang murid yang sangat, istilahnya dalam tanda kutip bahasa anak muda itu, ngefan kepada gurunya ini. Semua gerak-geriknya, caranya, sampai seharusnya dia ini ya sifat dasarnya itu nggak begitu ya, tapi terbawa dengan karakter gurunya. Ada yang demikian. Wa yanbaghi lahu an yakuna harisan ala ta'limi talamidatihi, dan selayaknya seseorang itu atau seorang guru itu bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Mu'athiran dzalika ala masalihi nafsihi allati laysat bidaruriyah. Ya, terutama di situ diartikan apa, Pak? Mu'athiran dzalika ala masalihi nafsi allati laysat bidaruriyah. Enggak dengar sih. Bisa lihat sampai mana tadi? Oh iya. Ya, mu'athiran dzalika ala masalihi nafsi allati laysat bidaruriyah ya. Mengutamakan ya hal itu atas kemaslahatan dirinya ya, meskipun selamat itu tidak bersifat darurat. Maksudnya apa? Hendaklah seorang guru itu mengutamakan mengajari murid-muridnya daripada untuk memenuhi kemaslahatan dirinya sendiri ya, selama laisat bidaruriyah, selama kebutuhan dirinya itu bukan sesuatu yang bersifat daruri, bersifat darurat, bersifat harus terpenuhi gitu ya. Tapi itu sesuatu yang bisa dikesampingkan sementara. Nah, maka hendaklah seorang guru miliki semangat yang besar untuk mengutamakan mengajari murid-muridnya ilmu agama ini. Wa an yufrigha qalbahu fi hali julusi ma'ahum min al-asbab asy-syaghilah. Dan ya, mengosongkan hatinya ketika duduk bersama mereka para murid dari hal-hal yang menyibukkan dirinya. Maksudnya apa? Semua pikiran-pikiran yang selain untuk mengajar itu hendaklah dikesampingkan ya, jangan kemudian masalah rumah tangganya atau masalah di luar itu dibawa ke kelas ya. Mungkin saja ada seorang guru seperti itu ya. Mungkin saja misalnya di rumah sudah banyak pikiran, datang ke kelas ya, terus gurunya ngomong, kalian jangan coba-coba bikin marah saya. Saya ini sudah sumpek di luar gitu.
Ya, sudah stres. Nah, itu tidak boleh seperti ini. Harus bisa bersifat profesional kan gitu ya. Kalau dia guru di kelas ya dia harus sebagai guru, bukan sebagai bapak di rumah. Ya, tidak bisa dibawa-bawa ke kelas ya. Masalah-masalah yang ada di luar. Ya meskipun ini sulit tapi ya itulah ya resiko sebagai guru, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menjadi guru bagi murid-muridnya. Wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi, dan seorang guru itu selayaknya untuk memberikan kepada tiap-tiap ya, manusia atau tiap-tiap murid apa yang sesuai dengannya. Fala yukthir 'ala man la yahtamilul ikthar, jangan mengajari murid-murid itu kalau dia tidak sanggup untuk menerima pelajaran yang banyak. Kalau nggak bisa menerima pelajaran banyak, sedikit saja. Ya, makanya sebetulnya ya mengajari itu lebih pas itu kalau misalnya kalau di pondok misalnya bisa diklasifikasi. Maksudnya apa? Murid-murid yang mungkin mampunya sekian, nah ini dikelompokkan supaya nanti kalau mengajar bisa biar apa? Biar mudah. Atau kalaupun jadi satu, nanti akan guru harus tahu masing-masing. Oh, fulan ini dia mampunya sekian. Kalau disuruh ngapal lebih daripada sekian, tidak sanggup. Oh, yang ini sekian. Nah, jadi nanti ngasih tugasnya beda-beda. Jangan maksa gitu ya. Apalagi kemudian kalau dikasih tugas sama semua jebret, terus kemudian semua murid berusaha untuk menghafal, ternyata sebagian bisa, sebagian tidak bisa. Terus yang tidak bisa ini dihabisi sama gurunya. Wala'iyadzubillah. Seharusnya tidak demikian. Ya, harus bijaksana. Ya, harus bijaksana. Tapi terkadang ya terkadang ini karena tuntutan kurikulum itu harus selesai. Nah ini juga ya sebetulnya tidak pas ya. Wala yaksir liman yahtamilu ziyada, dan tidak memberikan yang sedikit kepada murid yang mampu untuk mendapatkan tambahan ilmu yang banyak. Ya, kalau memang muridnya semangat belajar bisa lebih lama gitu ya, mampu lebih lama, ya beri yang banyak. Karena kalau dikasih sedikit tidak semangat dia, akhirnya akan mematikan semangat belajarnya. Ya, oleh karena itu seharusnya guru itu memiliki fleksibilitas seperti ini. Kalau di masa dahulu fleksibilitas ini bisa terjadi. Kalau di masa sekarang karena terikat dengan administrasi macam-macam, itu yang bikin akhirnya terbatas. Ya, akhirnya keterbatasan itu terjadi. Sehingga sebisa mungkin dipukul rata semuanya harus sama murid-murid itu. Ya, karena nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita saja yang belajar seperti ini saja tidak semua bisa mengambil ya, ilmu atau menyerap pemahaman itu yang sempurna, atau yang lain-lain itu sama semuanya, enggak bisa ya, meski ada yang sedikit kurang atau ada yang bisa, ada yang tidak bisa, itu biasa ya. Kemudian ini kita selesaikan Pak ya, setelah itu kita sholat. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha alaihi fitnah bi'ijabin aw ghairihi. Ya, dan memberikan pujian ya, guru itu jangan pelit memberikan pujian ya, memberikan doa terbaiknya kepada murid-muridnya ya. Kepada siapa? Kepada murid yang tampak keunggulannya, selama, nah ini ada syaratnya, selama tidak dikhawatirkan terjadi fitnah kepada si murid ini dengan dia merasa bangga, sombong kepada kemampuan dirinya. Nah, itu. Nah, selama tidak sampai kepada arah ke sana, tidak ada masalah. Ya, seperti misalnya sering di majelis ilmu itu, ketika seorang guru menyampaikan suatu pertanyaan, kemudian murid bisa menjawab, dikasih doa yang baik, barakallahu fikum. Ya. Ya. Nafa'allahu al-ilma lakum misalnya. Ya. Dan semacamnya ya, doa-doa yang baik. Ya. Nah, itu adalah pujian untuk murid-murid yang menonjol, karena ya terkadang diperlukan motivasi seperti ini ya. Bagi murid yang menonjol diberikan pujian yang layak untuknya. Wa man qasura anafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha alaihi tanfiruhu. Dan murid yang kurang gitu ya, yang kurang itu terkadang diberikan sikap sedikit tegas gitu ya, kepadanya. Maksudnya murid yang kurang itu maksudnya apa? Karena malas misalnya gitu, bukan karena memang kemampuannya Anda, karena malas ya, malas, tidak mau belajar gitu ya.
tidak mau mengulang pelajarannya. Nah, guru terkadang perlu untuk memberikan ketegasan. Tapi apa? Malam yakhsha alaihi tanfiruhu. Selama hal itu tidak dikhawatirkan menjadikan dia lari. Enggak, pada akhirnya kemudian dia mutung tidak mau belajar. Ini juga dipertimbangkan ya dalam memberikan hal-hal yang demikian. Jadi intinya guru itu ya selayaknya untuk mengetahui mana-mana yang layak untuk diberikan penghargaan, ya, mana-mana yang perlu untuk diberikan apa? Ketegasan supaya dia ini tersadar dari kesalahan dan kelemahannya. Wala yahsud ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Dan selayaknya guru itu tidak hasad kepada seorang pun dari murid-muridnya karena kepandaian yang tampak dari dirinya. Misalnya seorang guru yang dulunya misalnya menghafal suatu matan kitab itu butuh waktu yang lama, kok muridnya ini hanya beberapa hari sudah hafal, itu jangan hasad, jangan dengki. Awas ya. Gitu, jangan, tidak boleh. Malah justru harusnya lebih bersyukur dia. Wala yastakthir fihi ma an'ama Allahu bi 'alaihi fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bi manzilatil walad. Dan janganlah dia hasad di sini ya. Merasa hasad kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada muridnya dari nikmat yang Allah Ta'ala kehendaki untuknya, karena hasad itu adalah perkara yang haram ya, kepada orang yang selevel saja haram hukumnya untuk hasad, saling hasad, lah apalagi kepada murid yang mana murid itu sebetulnya kedudukannya seperti anak sendiri. Nah begitu, masa kepada anak sendiri terus kemudian apa? Berlaku hasad, ini tentu lebih buruk. Wa ya'udhu min fadilatihi ila muallimihi fil akhirati thawab al jazil ya. Jadi intinya di sini ya, seorang guru hendaklah mengharap pahala di akhirat ya, dengan balasan pahala yang banyak melalui keutamaan yang Allah berikan kepada murid-muridnya tersebut ya. Wa fid dunya atsana al jamil, dan di dalam kehidupan dunia ini akan mendapatkan pujian yang indah ya. Wallahul muwaffiq. Jadi wallahul muwaffiq, dan Allah yang memberikan taufik. Jadi kalau seseorang misalnya memiliki murid-murid yang pandai, itu harusnya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan nikmat yang Allah berikan itu, mudah-mudahan ilmu yang disampaikannya itu semakin berkah, semakin manfaat untuk dirinya dan untuk diri murid-muridnya maupun orang lain yang akan kelak menjadi murid sang muridnya tersebut ya. Sehingga amal jariahnya semakin banyak ya. Dan tentunya dia akan mendapat kebaikan pula di dunianya dengan pujian-pujian yang baik dari orang-orang di sekitarnya karena memiliki murid-murid yang terbaik ya. Tidaklah guru itu bisa mencetak murid-murid yang lebih baik daripada dirinya kecuali guru yang terbaik, kan begitu ya. Sehingga di situ tentu akan memberikan kemuliaan bagi gurunya fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan membaca bab tentang keadaan hati dan pembagiannya ya. Ini mulai kita belajar inti dari pembahasan kitab ini, yaitu mengenai tazkiyatun nafs ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.